Jar, 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 jar. Ada adik-adik. Udah ada adik-adik Kak. Kok? Kita udahan dulu Iya. main pedang-pedangan. Kita taruh dulu Kak pedangnya. Iya. Nah, kita mau sapa adik-adik dulu Kak. Tapi kita pakai masker. Kira-kira Adik-adik pada kenalin nggak ya? Kita mengenalkan diri aja Kak kalau gitu Kak. Aku dulu ya Kak Iya. ya. Aku Kak Zipora. Aku Kak Sarah. Coba adik-adik kira-kira tahu nggak ya yang di belakang? Siapa ya? Siapa? Siapa Kak? Namanya Kak Tasya. iya. Kak Zipora. Kita hari ini pakai baju apa nih ya? Kayaknya ya. Apa ini Kak? Baju bajak laut Kak. Kenapa kita pakai bajak laut ya Kak? Kita kan mau. Kenapa ya? Kira-kira, aku tahu nih. Oh. Bajak laut itu biasanya ngapain Kak? Berlayar Kak. Terus dia juga suka ngapain tuh kayaknya yang suka ngapain ya? Ngambil barang orang tuh Kak. Oh, Apa ya iya. namanya ya Kak ya? Mencuri ya bajak Oh, laut. Nah, kira-kira mencuri itu good or bad? Bagus atau jelek ya Bagus Kak? apa jelek ya Kak ya? Jawabannya nanti pas firman ya, firman Kak, ya? aja. Adik-adik harus mendengarkan firmannya dengan sungguh-sungguh biar tahu mencuri itu baik atau jelek, dosa atau enggak. Oke? Nah, kalau gitu sekarang kita mau mulai pujian. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Yang ada jalan-jalannya. Jalan-jalannya seneng nggak Kak? Oh, seneng Seneng Kak. ya? Oh, aku tahu lagunya. Oke. Kalau gitu kita mulai aja ya. Langsung aja ya, Kak, Yuk ya. Kak Tasya yuk. Yuk, gerakannya jangan lupa ya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berlari senang, melompat senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Berenang senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah Kak, kita udah udah jalan-jalan Kak. Udah jalan, udah lari, udah lompat, Udah renang sampai juga, udah Kak. renang, semuanya senang. Nah, sekarang saatnya kita mau ngapain Kak? Oh, mau berdoa Kak. Mau berdoa, kita mau membuka kebaktian Dan sekolah kita- minggu hari ini. Yuk, kita mau doa adik-adik. Sikap doanya yang baik, kita mau nyanyi dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama
lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Zipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga yang akan menerima puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak, kita udah berdoa pembuka tadi ya, Kak. Sekarang kita masih mau pujian lagi nggak, Kak? Mau dong, masih Kak. Mau ya. Nah, kalau tadi kan udah duduk, udah berjalan, udah berlari ya, Kak. Sekarang kita mau tahu nih, kalau bohong, sombong, nakal, itu dosa apa enggak ya, Kak? Kita nyanyiin aja kalau gitu ya, Kak ya. Yuk, kita langsung nyanyiin aja, Kak. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Tuhan Yesus tak suka. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Sebelumnya kita mau pujian dulu. Firman Tuhan ku dengar. Yuk adik-adik di rumah semuanya persiapkan hati, kita mau berdoa. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, kami ingin bertumbuh subur, dan berbuah lebat. Kami mau duduk diam, mendengarkan
firman-Mu. Sebelumnya, ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan juga terima puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan juga urapi Kak Cidewi yang akan membawakan firman-Mu. Dan sekarang berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita panggil ya. Iya, kita panggil Kak Cidewi. Yuk, 1, 2, 3. Kak Cidewi. Hai adik-adik, kita ketemu lagi ya sama Kak Cidewi. Nah adik-adik, minggu ini Kak Cidewi mau nyambungin firmannya Kak Tere yang minggu lalu mengenai satu bapak. Siapa yang namanya? Adik-adik masih ingat gak bapak siapa? Aduh, Kak Cidewi nggak denger nih. Bapak siapa? Iya betul, Pak Yosua. Nih, lihat ini Kak Cidewi punya gambarnya ya. Pak Yosua yang minggu lalu sudah dapat memusnahkan kota apa? Ayo, siapa yang tahu? Kota Yeriko, iya. Nah, sekarang Pak Yosua dengan seluruh bangsa Israel yang ikut dia, semuanya tinggalnya di kemah adik-adik. Ya, dan adik-adik tahu nggak? Pak Yosua itu masih dapat tugas dari Tuhan. Tuhan menyuruh Pak Yosua ini untuk menghancurkan satu kota lagi yang ada di Kanaan juga. Kota apa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Kak Cidewi kasih tahu. Ini kotanya kota kecil. Namanya apa ini? Kota Ai. Iya, kota Ai adik-adik. Nah, sebelum Pak Yosua menyerang kota Ai, dia menyuruh pengintai untuk mengintai dulu. Ini keadaannya gimana ya kota ini? Tentaranya, pasukannya banyak enggak? Kuat enggak? Dia mengirim pengintai adik-adik ya. Nih, Pak Yosua bilang, kamu lihat ya, kota Ai itu kekuatannya gimana? Nah, mereka pun mengintai adik-adik kota Ai. Dilihat-lihat ya, para pengintai ini kemudian kembali kepada Pak Yosua. Dia bilang ini, Pak Yosua, Kak Cidewi taruh sini dulu ya. Pak Yosua, kota Ai mah nggak usah banyak-banyak ngirim pasukannya. Dia mah kecil. Dia kota yang lemah. Pak Yosua nggak usah ngirim terlalu banyak pasukan. Jadi adik-adik, Pak Yosua mendengar pengintai ini, Pak Yosua mengirimkan pasukannya. Kita lihat ya, pasukannya berapa yang dikirim oleh Pak Yosua. Ini pengintainya sudah dulu. Nih, pasukan Pak Yosua nih ada berapa ya yang dikirim nih. Nggak usah banyak-banyak dah. Soalnya kota Ai ini nggak kuat-kuat, nggak banyak orangnya, nggak lemah. Nih, Pak Yosua mengirim tuh, adik-adik lihat ya. Pak Yosua mengirim 3.000 orang pasukannya. Nah, setelah mereka menyerang kota Ai, adik-adik, apa yang terjadi keesokan harinya? Pasukan ini adik-adik ya, ternyata apa ini adik-adik? Mereka dapat dikalahkan oleh pasukan Ai. Orang-orang Ai bisa mengalahkan pasukannya Pak Yosua. Mereka terkejut, mereka sedih adik-adik. Dan waktu Pak Yosua mendengar bahwa pasukannya kalah, ada yang meninggal adik-adik, ada yang luka. Pak Yosua berdoa. Pak Yosua bilang, Tuhan, kok pasukan aku kalah? Kalau Tuhan gak menyertai pasukan aku, bagaimana aku bisa melawan kota Ai?
Adik-adik, Pak Yosua tidak terlalu lama adik-adik sudah mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita lihat dulu nih apa yang kata Tuhan katakan kepada Pak Yosua. Nih adik-adik buka Alkitabnya. Kita lihat. Yosua 7 ayat 11 ya. Kita sama-sama baca. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. Oh, ternyata adik-adik, orang Israel ini, pasukannya Pak Yosua ini berbuat salah adik-adik. Ternyata ada yang melanggar perintah Tuhan, bahwa ada yang mencuri. Adik-adik tahu nggak apa yang dicuri? Nih ya, Kak Cidewi kasih lihat dulu nih. Ternyata nih ada yang dicuri. Ini adik-adik tahu ya, ini adalah harta orang Yeriko yang Tuhan sudah bilang harus dimusnahkan dan tidak boleh ada yang mengambil. Ternyata di antara orang Israel ini nih, ada pasukan ini, ternyata nih ada yang mencuri adik-adik, ada yang mengambil barang ini. Jadi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau menolong. Tuhan tidak mau memberikan kemenangan atas kota Ai. Nah adik-adik, waktu Yosua mendengar itu, besok paginya adik-adik, Yosua mengumpulkan seluruh pasukan, seluruh bangsa Israel yang ada di kemah ini. Pak Yosua mengatakan bahwa ada yang mencuri. Adik-adik, kira-kira tahu nggak ya siapa yang mencuri ya? Terus pencurinya ngaku nggak ya? Oh saya Pak, saya yang mencuri. Iya nggak? Enggak ya, pencurinya nggak ngaku. Yang tahu bahwa pencuri itu hanya Tuhan. Pak Yosua pun tidak tahu siapa yang mencuri. Tetapi adik-adik tahu ya bahwa Tuhan punya cara untuk memberitahu kepada Pak Yosua bahwa pencurinya itu adalah siapa ya. Kita lihat ya, siapa pencurinya adik-adik ya. Setelah dikumpulkan kaum-kaumnya, suku-sukunya, adik lihat ya, siapa nih yang ketahuan mencuri. Nih, di antara pasukan ini ternyata adik-adik ada satu yang mencuri. Nah, adik-adik, ternyata bapak ini yang mencuri adik-adik. Tahu nggak siapa namanya? Nah, ini adik-adik ya. Nih, namanya Pak Akan nih. Tuh, ternyata adik-adik dia mencuri emas, mencuri pakaiannya bagus. Dan dia bilang apa adik-adik? Bahwa dia menaruhnya di bawah kemahnya. Digali tanahnya, ditaruh di situ. Jadi nggak ada yang tahu. Adik-adik, setelah mendengar itu, Pak Yosua pun kemudian mengambil Akan dan mengambil harta yang disembunyikan, dan mereka semua itu dimusnahkan, dihukum ya adik-adik. Setelah semuanya ini selesai, apa yang dilakukan oleh Pak Yosua? Pak Yosua masih ingin menyerang kota Ai karena Tuhan mengharuskan dia memusnahkan kota Ai. Kita lihat ya adik-adik ya, apa yang dilakukan oleh Pak Yosua. Nah, sekarang nih Pak Yosua kembali mengirim pasukannya. Ya. Kali ini adik-adik ya, sebentar ya adik-adik ya. Kali ini Pak Yosua dengan penuh percayaan diri bahwa dia akan menang. Karena dia tahu sudah tidak ada dosa lagi di antara bangsa Israel. Nah adik-adik, kemudian dikirimnya pasukannya ini. Ini Akannya kita udah buang ya, Akannya sudah ketangkep nih adik-adik, yang mencurinya sudah ketangkep, sudah dimusnahkan. Nah adik-adik, Pak Yosua mengirim pasukan, tapi sekarang Pak Yosua punya siasat yang jitu. Dia memimpin sebagian pasukannya adik-adik. Pak Yosua memimpin sebagian pasukannya, yang sebagian lagi pasukannya
tidak ikut Pak Yosua, disuruh bersembunyi di antara kota Ai ini. Jadi nggak semuanya yang nyerang, nggak semuanya nih, semuanya nyerang dari depan. Tidak adik-adik, ya. Nah, ini sebagian dibawa oleh Pak Yosua. Adik-adik tahu nggak waktu orang Ai melihat pasukan Israel ini datang menyerang mereka, mereka tidak pikir lagi adik-adik, mereka membuka pintu gerbangnya dan mereka menyerang pasukannya Pak Yosua. Mereka pun berperang. Waktu mereka berperang, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Yosua? Pak Yosua melakukan apa adik-adik? Pak Yosua tidak menyerang maju, tetapi Pak Yosua berbalik arah adik-adik dan meninggalkan kota Ai. Sepertinya Pak Yosua itu sepertinya kalah. Dia lari meninggalkan kota Ai. Pasukannya bangsa Ai ini mengatakan, dia bangsa Israel ini, Pak Yosua ini kali kedua mereka kalah. Mereka nggak akan menang. Jadi adik-adik, orang-orang Ai ini nggak berpikir lagi. Mereka lari mengumbar Pak Yosua dan pasukannya. Dan adik-adik, kota Ai-nya ditinggal adik-adik. Semuanya mengumbar, menyerang Pak Yosua. Mereka tidak tahu apa yang terjadi adik-adik. Waktu sudah jauh, Pak Yosuanya sudah jauh dengan pasukannya. Apa yang terjadi? Pasukan yang sebagian lagi adik-adik, karena melihat kota Ai-nya sudah kosong, sebagiannya lagi menyerang kota Ai adik-adik. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Pasukannya Pak Yosua. Kemudian, adik-adik, apa yang terjadi? Kota Ai-nya diapain ini? Siapa yang tahu ini? Kota Ai-nya. Sebentar. Nah, adik-adik, kota Ai-nya dibakar oleh pasukannya Pak Yosua adik-adik. Wah, waktu pasukan orang Ai ini menengok ke belakang. Apa yang terjadi dengan kota aku? Adik-adik, mereka terkejut karena mereka melihat asap kota Ai kita dibakar. Ternyata Pak Yosua tuh hanya menjebak adik-adik, melihat kota Ai-nya terbakar. Pasukannya pun berbalik. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu dia berbalik, pasukannya Pak Yosua pun ikut berbalik. Dan adik-adik tahu nggak? Yang ada di kota Ai ini, pasukannya Pak Yosua pun menyerang. Jadi adik-adik, nih pasukannya orang Ai ini ada di tengah-tengah. Di sana pasukannya Pak Yosua, di sana pasukannya Pak Yosua, semuanya dia dikelilingi oleh pasukannya Pak Yosua. Jadi adik-adik, dengan mudahnya adik-adik, bangsa Ai ini dimusnahkan oleh pasukannya Pak Yosua. Nah, adik-adik tahu ya, Tuhan menyertai anak-anaknya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak suka kalau ada anak-anak yang suka menginginkan barang milik orang lain. Yang artinya apa adik-adik? Mencuri, atau setelah mencuri tidak mau mengaku. Dia mengapa? Dia berbohong. Tuhan tidak suka adik-adik. Tetapi Tuhan suka sama anak-anak yang jujur. Ya, sekarang kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kini kami mengerti bahwa kami tidak boleh mencuri milik orang lain, ataupun kami tidak boleh berbohong. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, kali ini sama Kak Frisela kita mau mulai aktivitasnya. Sebelumnya buat adik-adik yang ada tugas sekolah untuk nyatet firman Tuhan, kita catat bareng-bareng dulu ya. Kak Frisela bacain untuk hari ini tanggal 8 November 2020. Judulnya adalah Kalah dan Menang di Ai. Sekali lagi ya, Kalah dan Menang di Ai. Bahannya diambil dari Yosua pasal 7 dan 8. Bahannya diambil dari Yosua pasal 7 dan 8. Ayat masnya nih. Ayat masnya buat adik-adik dari kelas Galilea, Yudea, dan Betania. Kita ambil Alkitabnya ya. Kita buka di Imamat. Ayo, siapa yang masih ingat Imamat di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian Lama dong. Oke, kita buka di kitab Imamat pasal 19 ayat 11. Udah ketemu belum kitab Imamatnya di mana? Kakak ulangin ya. Imamat pasal 19 ayat yang ke-11. Isinya, janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong. Dan janganlah kamu berdusta kepada. Kakak ulangin ya. Janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Kita ulang bareng-bareng yuk. Dari alamatnya dulu ya. Imamat 19 ayatnya yang ke-11. Isinya, janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong. Dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Tadi udah catat juga firmannya. Kalau kalian dengerin firman dari Kak Cidewi, pasti tahu dong tujuan dari firman kali ini. Oke, sekarang kita lanjut aktivitas. Kali ini Kak Frisela mau ajak adik-adik semua bareng-bareng bikin sesuatu. Nah, nanti adik-adik bisa print gambar ini. Nanti linknya kakak kasih tahu di sini ya. Nanti bisa minta tolong sama papa mama atau papi mami di rumah untuk bantu ngeprintnya. Kak Frisela udah siapin polanya. Jadi nanti kalian bisa print di kertas atau kertas karton yang lebih tebal. Lalu digunting sesuai pola yang ada di sini. Terus kalian juga bisa diwarnain, terus juga ditulisin ayatnya. Ayat hafalannya tadi ditulis ya, jangan lupa. Nah, Kak Frisela udah bikin nih jadinya kayak gini. Nanti adik-adik juga boleh warnain sesuka seleranya adik-adik, oke? Dan jangan lupa ayat hafalannya juga boleh ditulis di petinya ini. Atau kalau Kak Frisela tulis, terus Kak Frisela masukin, simpan dalam kotaknya. Ya? Dan kalau adik-adik udah bikin aktivitasnya, jangan lupa tag di Instagramnya di tabernacle.family.junior pakai hashtag aktivitas TFJ. Oke? Kakak tunggu ya. Dadah!